Cerita diawali di sebuah acara pemakaman seorang bos gangster paling terkenal di Hong Kong, yang di situ dihadiri oleh para bos-bos gangster lain, termasuk dengan anak buahnya yang sangat-sangat banyak sekali jumlahnya. Tidak terkecuali aparat kepolisian yang dipimpin langsung oleh sang kapten dari divisi investigasi kriminal. Dari sekian banyak tamu yang datang, ada seorang pemuda polontong yang diketahui baru bergabung selama 3 bulan, di mana ia secara kebetulan melihat seorang pria yang mengaku berasal dari Taipei sama seperti dirinya dan memutuskan untuk makan bareng. 你也是跟黑哥的哦，很久没有看到这种大场面。 Si pemuda yang suka bicara pun terus saja menyerocos menceritakan tentang rumor yang beredar mengenai sosok pria misterius bernama Cheng Quilin. Sudah jadi perbincangan di kalangan para gangster tentang sosok si Cheng Quilin ini, yang katanya ingin menjadi penjahat nomor 1 di seantero Asia. Bahkan dari gosip yang beredar bahwa kematian bos gangster ini adalah ulah dari sosok bernama Cheng Quilin tersebut. 干掉红爷，你说他屌不屌？人是好。 Tak lama, semua anggota gangster pun berdiri menyambut kedatangan seorang bos geng besar dari utara, di mana si pemuda benar-benar terkejut saat baru menyadari jika sosok yang ia ajak bicara sejari tadi adalah sosok Cheng Quilin yang diidolakannya, yang ternyata kedatangannya ke sini adalah untuk membunuh bos besar yang baru datang saat itu. Selesai menghabisi bos besar dengan cara yang sangat-sangat terang-terangan, Quilin pun dengan santai berjalan keluar tanpa menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Sehingga si kapten yang paling berambisi mendapatkan sosok Quilin pun dengan cepat melakukan pengejaran hingga sampai di lokasi yang sepi penduduk. Sempat terjadi baku hantam, Quilin bisa dengan mudah mengalahkan si kapten dan melanjutkan pelariannya. Namun ketika berada di atap gedung yang minim jalan keluar, Quilin yang tidak punya banyak opsi pun terpaksa loncat ke bawah gedung dan... Ya, Quilin dan kapten pun terjun ke bawah gedung dengan posisi mendarat yang cukup aman. Mereka kembali melakukan perkelahian yang kali ini Quilin berhasil melukai satu bola mata si kapten hingga lolos dari tangkapannya. Empat tahun kemudian, penampilan Quilin kini sudah berubah seperti mas-mas konvensional pada umumnya. Bahkan wajahnya sudah jemros alias berkumis dan jenggotan yang memang sengaja dibuat seperti itu, setelah statusnya yang dianggap sebagai buronan paling dicari. Tak lama, Quilin pun ditelepon oleh perawat pribadi neneknya, yang mengatakan bahwa saat ini sang nenek dirawat di rumah sakit akibat penyakit tumor. Setelah 4 tahun tidak pernah menjenguk sama sekali, tumor sang nenek ini semakin parah dan kecil kemungkinan beliau bisa diselamatkan. 奶奶有生命危险。你是希望他手术成功还是不成功？ Di angkringan, si perawat pun memberikan barang titipan si nenek berupa satu kantong berisi penuh uang dan satu buah jam tangan bergambar babi yang biasa Quilin pakai waktu kecil. Belum juga selesai dengan nasib si nenek yang entah bagaimana nanti, Quilin kembali harus dikejutkan saat diberikan hasil tes kesehatannya yang ternyata ia divonis mengidap kanker paru-paru stadium 4 akibat kebiasaan merokoknya yang sudah kemalinaan, yaitu 7 bungkus per harinya. 肺癌 有没有药？ 来不及，顶多半年。 Menurut si perawat, waktu yang Quilin miliki hanya sekitar 6 bulan lagi, sehingga ia disarankan untuk menebus semua kesalahannya di masa lalu. Salah satunya adalah dengan menyerahkan diri ke polisi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas semua perbuatannya. 生死留名，至然少后去自首。
Tak lama setelah mereka berdua bubar, si perawat yang baru sampai di klinik pun didatangi oleh si kapten bermata pecak. Kedatangannya di sana adalah sesuai dari hasil pelacakan data Quilin sebagai buronan, yang menyatakan bahwa si perawat adalah salah satu orang yang diduga sering berkomunikasi dengan Quilin. Namun karena keduanya sudah sangat dekat, si perawat pun memberikan keterangan palsu untuk melindunginya. 没听说过我就是个卖药的。有陈桂林的消息。 Keesokan paginya, Quilin menuruti saran si perawat untuk menyerahkan diri ke polisi. Namun karena hari itu para petugas sedang sangat sibuk sekali, Quilin malah disuruh untuk ikut mengantri bersama dengan pengunjung yang lain. Disitulah ia melihat poster buronan paling dicari. Sempat bangga dan percaya diri bahwa dialah buronan nomor 1 paling dicari di Asia. Quilin lagi-lagi harus menelan kekecewaan tatkala ia berada dalam urutan ketiga buronan paling dicari. Sehingga saat itu juga jiwa-jiwa ambisiusnya pun muncul lagi dan memutuskan untuk tidak jadi menyerahkan dirinya. Malamnya, Quilin menemui sahabatnya untuk curhat perihal kehidupannya yang tinggal 6 bulan lagi, di mana ia juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi penjahat nomor 1 agar bisa terkenal setelah kematiannya. Selepas menemui sahabatnya, Quilin mendatangi si perawat untuk meminta identitas 2 buronan teratas, yang ternyata si perawat ini diketahui sering nyambi sebagai dokter ilegal yang terbiasa merawat para kriminal dan kenal dengan banyak penjahat di kota ini. Karena Quilin terus memaksa, si perawat pun memberikan apa yang ia mau, bahwa buronan nomor 2 adalah seseorang bernama Hongki, atau biasa dijuluki dengan nama si ular yang dicirikan dengan tato orai di tangannya. 我进来要我帮他抢救。 Saat Quilin bertanya tentang buronan nomor 1, si perawat mengaku tidak memiliki informasi lengkap tentang sosok tersebut. Namun ia punya surat sakit milik ibunya si nomor 1, barangkali bisa menjadi petunjuk awal bagi Quilin untuk mencarinya. Tanpa buang waktu, Quilin langsung meluncur ke sebuah salon yang menjadi tempat tinggal kamuflasenya si ular selama ini, di mana Quilin sengaja menyewa sebuah kamar hotel yang terletak tepat di seberang salon tersebut untuk memantau pergerakan si ular dari jarak dekat. Tak lama muncullah si ular bersama 3 anak buahnya. Mereka baru saja selesai melakukan pekerjaannya, yaitu menagih hutang, di mana Mei si gadis pesuruh pun diminta untuk mencuci pisau milik si ular yang baru saja ia gunakan untuk menikam nasabahnya yang bandel. Jika hal itu belum cukup membuktikan seberapa jahatnya si ular, mungkin apa yang terjadi selanjutnya akan membuat Anda termasuk Quilin benar-benar yakin, di mana si ular dengan sengaja iseng menyentuh Mei yang membuatnya seketika terkejut. Hal itu membuat si ular tertawa, diikuti oleh si supir pribadinya yang hanya ikut-ikutan tertawa melihat bosnya melakukan hal itu. Tak disangka si ular ternyata bisa marah hanya gara-gara hal sepele seperti itu, di mana si sopir harus menerima akibatnya ketika si ular menghantam kepalanya menggunakan botol minuman tanpa bisa dan berani melakukan perlawanan.杀你！ Faktanya, Mei bukanlah gadis pesuruh, melainkan anak tirinya sendiri yang ia rawat setelah ibunya dipenjara, yang karena saking jahat dan biadabnya si ular, menjadikan Mei layaknya istri sendiri dan memaksanya untuk melayani apapun keinginannya. Keesokan paginya, Quilin langsung melancarkan niatnya dengan mendatangi langsung salon tersebut dengan berpura-pura ingin merapikan jenggot, di mana saat Mei baru akan melakukan pekerjaannya, si ular yang baru datang dari luar dan
Ya, si ular ternyata adalah sosok aki-aki cemburuan yang menuduh Quilin hanya ingin menggoda, di mana ia mengintimidasi Quilin menggunakan pisau cukur tanpa tahu jika orang yang dia ancam adalah sosok mengerikan yang sudah tidak takut akan kematian dan 绝对名正言顺熟人。你认错人了吧，大哥？外面那台车谁的？ ya, rencana Quilin pun gagal gara-gara kemunculan polisi yang menegur mobil si ular terparkir sembarangan, di mana Mei yang sedari tadi mengawasi pun jadi tahu bahwa kedatangan Quilin ke salon ini adalah untuk menghabisi nyawa ayah tirinya. Saat kembali ke kamar, Quilin menemukan barang-barangnya sudah acak-acakan oleh anak buahnya si ular. Sehingga Quilin yang sudah mah jengkel pun kini menjadi semakin marah besar dan memutuskan untuk menghabisi si ular malam ini juga. Singkat cerita, malam pun tiba. Tepat saat kedua anak buahnya sedang makan di warung angkringan, Quilin pun mendekati sopirnya si ular yang sedang menyekrol TikTok di dalam mobil, di mana Quilin melemparkan sebuah koin untuk memancing kepalanya keluar sehingga tanpa buang waktu, Quilin langsung naik ke kamar si ular yang sedang mengedabah Mei, di mana mereka akhirnya terlibat pertarungan sampai si ular kabur jauh dari tempat tersebut. Saat mereka berdua sedang kejar-kejaran itulah, si kapten ternyata ada di sana setelah mendapat petunjuk terkait kepergian Quilin. Sehingga menyadari ada dua ikan di waktu yang bersamaan, si kapten pun langsung ikut mengejar sampai di lokasi walungan. Alih-alih mendapatkan si ular, Quilin malah dihadang oleh si kapten yang masih bernafsu untuk menangkapnya, di mana mereka berdua terlibat pertarungan sebentar hingga jatuh ke bawah sungai yang membuat kaki si kapten mengalami patah tulang. Tak punya waktu mengurusi si kapten, Quilin pun dengan cepat mengejar si ular yang berlari menuju hamparan alang-alang, di mana ia kabur ke dalam sebuah kebun tertutup dan bersembunyi di dalam sana. Sempat terjadi ketegangan yang membuat Quilin terpojok. Tekad si ular nampaknya masih jauh di bawah Quilin yang hanya dengan bermodalkan congor adunya, Quilin berhasil menggigit wajah si ular dan pada akhirnya si ular yang di awal kemunculannya tampak jahat dan tak terkalahkan pun kini harus ketakutan melihat seseorang yang tidak ia kenal. Di mana sampai ajal menjemput, si ular masih penasaran dengan sosok Quilin yang ia sendiri pun tidak pernah mengenalnya, tidak tahu apa tujuannya. Yang jikalau sampai ia tahu tujuan Quilin yang ingin menjadi penjahat nomor 1, mungkin si ular akan sangat syok mendengar fakta tersebut. Quilin pun kembali ke salon untuk menyelamatkan Mei yang terus tertindas. Mereka berdua memutuskan kabur sejauh mungkin agar tidak terlacak kepolisian. Namun sebelum itu, Quilin menembak dua anak buah si ular yang masih nongkrong di warung angkringan atas dasar alasan yang sebenarnya tidak terlalu penting-penting amat. Keesokan paginya di pinggir pantai, Quilin memutuskan untuk berpisah dengan Mei. Quilin memberikan mobilnya untuk Mei bisa pergi jauh. Sementara ia hanya mengambil jam tangan pink babi miliknya yang merupakan pemberian dari nenek tercintanya. 从现在开始你自由了。 Malamnya, di salah satu kamar hotel, Quilin melihat berita kriminal yang merupakan aksinya semalam, di mana ia terlihat sangat amat bangga atas pencapaiannya tersebut, yang baginya itu adalah sebuah prestasi membanggakan sebelum ia benar-benar meninggalkan dunia ini. Keesokannya, Quilin melanjutkan misinya untuk mendapatkan buronan nomor 1, yaitu biasa dijuluki dengan nama si Merpati. Bermodalkan surat sakti pemberian si perawat, Quilin pun berhasil mendapatkan sebuah alamat yang diyakininya sebagai tempat tinggal baru si Merpati tersebut.
Tiba di lokasi, Quilin sama sekali tidak tahu tempat apa ini. Namun orang-orang terlihat makan dengan tenang, sepatu mereka pun diletakkan secara rapi dan teratur. Bahkan Quilin sendiri yang merupakan orang asing pun diberi makan sama seperti orang-orang yang ada di sana. Dan inilah Baba, seorang pemimpin sekte aliran sesat yang sangat dihormati oleh para pengikutnya. Rupa-rupanya tempat ini adalah pusat spiritual yang dibuat oleh Baba sendiri, di mana mereka mulai memanjatkan doa dan puji-pujian khusus untuk Baba yang mereka anggap sebagai Tuhan. 谢谢你们，谢谢。 Quilin tiba-tiba muntah cairan hitam, sehingga dengan cepat mereka membawa Quilin ke dokter setempat. Melihat obat yang dibawa Quilin, dokter pun bisa langsung mengetahui jika Quilin sedang mengidap kanker paru-paru. Hal itu dijadikan kesempatan untuk Baba mengajak Quilin bergabung dengan ajaran spiritualnya, berharap dapat sedikit memulihkan penyakitnya. Keesokan harinya di taman, Quilin mendatangi Baba untuk bertanya langsung apakah ada seseorang bernama Si Merpati di tempat ini. Baba pun menjawab, ya, ada, tapi ia sudah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Bahkan Baba menunjukkan kuburan Si Merpati sebagai buktinya. Dengan fakta bahwa penjahat nomor 1 sudah tidak ada lagi, yang berarti ia sudah tidak punya tujuan lagi. Quilin memutuskan bergabung dengan ajaran spiritual ini dan resmi menjadi pengikutnya. Beberapa hari berlalu setelah Quilin menikmati kedamaian di tempat ini, Baba mengajak Quilin untuk memeriksakan dirinya ke dokter. Yang alangkah terkejutnya Quilin saat mengetahui hasil ronsennya tidak menunjukkan tanda-tanda kanker paru. Yang dengan kata lain, Quilin dinyatakan sudah sehat 100%. 是正在康复的组织。他这样会好起来吗？像这种奇迹， Setelah yakin dengan mukjizat yang Baba miliki, Quilin memutuskan untuk benar-benar tinggal di sini. Ia mengubur pistol yang tadinya akan dipakai untuk menghabisi Si Merpati, termasuk menyerahkan semua uang miliknya yang merupakan pemberian si nenek untuk dibakar di dalam tungku, sesuai perintah dari Baba yang mengatakan bahwa semua pengikutnya wajib meninggalkan urusan duniawi dalam bentuk apapun. Di hari pertama Quilin menjadi pelayan sang Baba, ia pun membantu para petugas membagikan makanan kepada para calon pengikut baru, yang salah satunya adalah ibu dan anak kecil. Si anak makan sedangkan ibunya tidak, karena mengaku sedang diet. Persis seperti hari pertama Quilin di tempat ini, si anak kecil pun muntah cairan hitam disertai hilang kesadaran, sehingga Quilin yang kasihan pun langsung menggendongnya untuk dibawa pada dokter yang biasa. 要不要去医院？让一点，让他来。没事没事。 Setelah si anak dirawat, Quilin mulai menyadari hal janggal ketika 4 pengikut setia Baba ada di ruang tempat si anak dirawat. Ia juga melihat si dokter membawa hasil ronsen miliknya yang sempat sobek waktu itu dan digunakan ulang seolah-olah adalah milik si anak kecil tersebut. 你看这个阴影的部分，然后这些白白的。我来帮你们解决。 Curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan tempat ini, Quilin diam-diam menyusup ke dalam kamar tidur si Baba dan menemukan sebuah ruangan rahasia di bawah tanah yang isinya jauh dari kata sederhana dan justru tampak seperti hotel bintang 5. Hal itu belum seberapa dibandingkan dengan apa yang akan Quilin lihat selanjutnya. Terdapat satu ruangan rahasia penuh dengan rak berisi kotak kayu yang ternyata selama ini barang-barang dan harta benda milik calon pengikut baru yang dikira dibakar dalam tungku api ternyata hanya sebuah kamuflase untuk Baba bisa memiliki semua harta benda tersebut.
Keesokannya saat si ibu dari anak kecil sedang melakukan proses pembaptisan, muncullah Quilin yang menyuruh si ibu pergi dari tempat ini. Melihat Quilin sudah bertindak lancang, Baba pun menusuk Quilin dengan sebuah pisau dan menyuruh pengikutnya untuk mengubur Quilin di dekat pantai. Esoknya Quilin ternyata masih hidup dan berhasil bangkit dari kuburnya sendiri. Ia langsung membongkar makam si merpati dan menemukan sebuah foto yang membuktikan bahwa si Baba tidak lain dan tidak bukan adalah sosok si merpati itu sendiri. Pada akhirnya, Quilin mengambil kembali pistol miliknya yang ia kubur di dalam hutan. Ia juga kembali pada tujuan awalnya untuk menjadi penjahat nomor 1 di Asia, dengan mendatangi kembali pusat spiritual untuk membantai Baba dan semua pengikutnya. Quilin menembak bahu si Baba dan membuat sebagian pengikutnya lari ketakutan. Ia juga menunjukkan bukti-bukti bahwa orang yang selama ini mereka puja-puja tidak lebih dari hanya seorang penjahat yang menyamar jadi orang suci untuk memperkaya diri, di mana Baba yang memiliki congor penipu pun masih saja bisa berkata-kata manis dan bijak untuk membuat para pengikutnya tetap tegar dan yakin. Sehingga karena tidak ada pilihan lain, Quilin langsung menghabisi Baba saat itu juga. Saat akan pergi itulah, Quilin tiba-tiba mendengar suara para pengikut yang masih saja bernyanyi seolah masih belum cukup diberi bukti. Mereka punya kewajiban untuk menyadarkan semua orang. Quilin pun kembali ke aula dan mengancam akan membantai mereka semua apabila masih tetap kekeh berada di tempat ini. 时间差不多了，8、4。 Selesai dengan misinya dan resmi jadi buronan nomor 1, Quilin pun kembali ke kota dengan menaiki kapal besar. Ia sekonyong-konyong meminjam ponsel milik seorang penumpang tak dikenal untuk menghubungi si kapten agar siapkan sepasukan aparat untuk menyambut kepulangannya dan... Ya, Quilin turun dari kapal dengan raut wajah bangga dan bahagia, di mana ia menyerahkan tangannya sendiri untuk diborgol termasuk menyapa para wartawan dengan mempertegas nama lengkapnya. 我叫陈桂林。 Tak lama setelah Quilin dipenjara dan sedang menunggu hasil persidangan, muncullah si perawat yang datang dengan penampilan barunya. Pada akhirnya, terkuaklah bahwa ternyata yang mengidap penyakit paru adalah si perawat itu sendiri. Alasan ia membohongi Quilin rupanya dilanasi atas rasa penyesalan yang selama hidupnya bekerja sebagai dokter ilegal untuk membantu para kriminal. Ia ingin menebus semua kesalahannya dengan cara membuat suatu kebohongan berharap Quilin akan menyerahkan dirinya ke polisi. 幸好我上了你的当。这个世界上最有价值的谎言。 Quilin divonis hukuman mati, namun sebelum itu ia diberikan kesempatan untuk bertemu lagi dengan si Mei yang sengaja didatangkan oleh si kapten yang diam-diam kasihan dengan nasib malang Quilin, yang sebenarnya punya kontribusi besar dalam melenyapkan orang-orang paling jahat di muka bumi. Berlokasi di salah satu gedung kosong penjara, Quilin dipersilahkan untuk menikmati makanan terakhirnya, bahkan diperbolehkan menghisap satu batang udud untuk yang terakhir kalinya, sebelum akhirnya ia dibaringkan di atas kasur untuk dimatiin dengan cara yang cepat dan tidak menyakitkan. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.